Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Badriah dari kelompok 5 kelas Gizi D ingin mempresentasikan tugas saya yang berjudul Indera Penglihatan. Apa itu alat indera? Alat indera ini di dalam tubuh kita biasa juga disebut sebagai reseptor. Reseptor itu adalah alat penerima rangsangan dari luar. Jadi dalam artian alat indera inilah yang pertama kali menerima rangsangan apabila rangsangan dari luar. Contoh mata. Mata itu menerima rangsangan berupa cahaya. Indera penglihatan. Jika disederhanakan, indera penglihatan diibaratkan seperti mikroorganisme yang tidak akan melakukan apapun, namun bisa mendeteksi apakah lingkungan di sekitarnya terlalu gelap atau terlalu terang, sehingga cukup untuk memberikan arus pada ritme sirkadian. Indera penglihatan. Yang pertama mata. Nah, yang pertama di sini rangsangannya. Jadi mata kita itu menerima rangsangan berupa cahaya sehingga ia disebut juga sebagai fotoreseptor. Foto artinya cahaya, reseptor itu adalah penerima rangsangan. Jadi artinya mata itu adalah penerima rangsangan berupa cahaya. Itu arti dari fotoreseptor. Bagian-bagian mata ini ada 3 macam. Yang pertama adalah bola mata. Yang kedua adalah otot mata, yang ketiga adalah kelenjar air mata. Yang pertama bola mata. Bola mata secara keseluruhan. Otot mata berfungsi untuk menggerakkan bola mata kita, sedangkan kelenjar air mata tempat dihasilkannya air mata. Kemudian selanjutnya di sini bagian-bagian mata. Bagian-bagian mata yang pertama adalah bagian pada bola mata. Nah, di sini ada 3 lapisan dinding yang mengelilingi rongga mata kita. Yang pertama adalah sklera atau selaput keras. Lapisan warna putih pada mata. Lapisan terluar berwarna putih buram atau tidak tembus cahaya. Itulah yang disebut dengan sklera. Fungsi dari sklera ini adalah untuk melindungi bola mata dari kerusakan mekanis dan tempat melekatnya otot mata. Nah, otot mata ini tadinya fungsinya untuk menggerakkan bola mata agar kita bisa melirik ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah. Nah, kemudian di sini masih mengenai lapisan sklera ya. Di bagian sklera ini juga kita temukan bagian yang disebut kornea. Kornea ini merupakan bagian depan sklera. Dia sifatnya transparan dan tembus cahaya. Dia sifatnya tipis seperti selaput bawang. Nah, fungsi dari kornea ini adalah untuk melewatkan cahaya yang masuk ke mata dan kemudian dia akan meneruskan ke retina mata. Kenapa cahaya harus diteruskan ke bagian retina? Karena di bagian retina inilah terdapat ujung saraf penglihatan. Nah, ujung saraf inilah yang nantinya mengirim berita ke otak mengenai cahaya yang diterima oleh mata kita. Kemudian bagian lain pada sklera kita yaitu konjuntiva, lapisan transparan yang melapisi kornea dan kelopak mata. Fungsi dari konjuntiva adalah untuk melindungi kornea atau bola mata dari gesekan. Lapisan yang kedua kita sebut dengan koroid. Jadi lapisan pertama tadi sklera yang berwarna putih. Sekarang kita masuk di lapisan kedua yaitu koroid. Koroid ini merupakan lapisan tengah yang berisi banyak pembuluh darah. Nah, karena dia berisi banyak pembuluh darah, di sini jadi otomatis salah satu fungsinya adalah untuk memberikan nutrisi pada mata. Nah, di koroid ini di sini ada beberapa bagian, yaitu warna gelap pada koroid. Salah satu fungsinya adalah untuk mencegah refleksi. Refleksi itu adalah pemantulan cahaya agar apabila mata kita menerima cahaya itu tidak akan dipantulkan kembali. Kemudian di sini juga lapisan koroid ditemukan adanya badan siliaris. Fungsinya untuk menyokong lensa. Kemudian selanjutnya iris atau selaput pelangi. Iris ini fungsinya adalah untuk memberi warna pada mata dan mengontrol ukuran pupil. Jadi warna mata kita itu ada yang hitam, ada yang biru, ada yang coklat, dan ada yang hijau. Itu karena iris. Jadi tergantung dari iris. Nah, kita
jelaskan sedikit tentang pupil. Pupil ini disebut juga sebagai anak mata. Fungsi dari pupil ini adalah untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata. Jadi, apabila terlalu banyak cahaya, maka pupil kita akan mengecil. Yang berfungsi untuk mengecilkan pupil adalah iris. Jadi, iris akan mengontrol ukuran pupil supaya cahaya yang masuk tidak terlalu banyak. Karena kalau misalnya banyak, maka itu menyebabkan penglihatan kita tidak jelas atau silau. Kemudian selanjutnya di sini masih bola mata. Ada lensa mata. Lensa mata ini berfungsi untuk membantu memfokuskan pandangan dengan cara mengubah bentuk lensa. Jadi, lensa mata kita bisa berubah cekung, tergantung dari benda yang kita lihat, dekat atau jauh. Nah, kemampuan lensa mata ini untuk mengubah tingkat kecembungannya kita sebut daya akomodasi mata. Di sini bisa dilihat penjelasannya. Apabila kita mengamati benda yang letaknya dekat, maka mata berakomodasi kuat. Maka otot siliaris berkontraksi, lensa mata cembung dan bayangan jatuh tepat pada retina. Jadi, penglihatan yang baik itu untuk manusia sebenarnya penglihatan dirancang penglihatan jarak jauh. Apabila kita mengamati benda yang jaraknya jauh, maka mata tidak berakomodasi, otot siliaris relaksasi, lensa mata memipih dan bayangan jatuh. Nah, bagian selanjutnya adalah aqueous humor. Ini merupakan cairan encer terletak di antara lensa dan kornea. Aqueous humor ini dia berfungsi menjaga bentuk kantung depan bola mata. Nah, cairan ini selalu berganti setiap jam. Kemudian, vitreous humor ini juga cairan. Dia ini berfungsi untuk menyokong lensa dan menjaga bentuk bola mata kita. Kemudian selanjutnya di sini retina, lapisan yang ketiga, lapisan paling dalam. Retina atau selaput jala. Selaput jala retina ini merupakan pusat penglihatan dalam artian semua cahaya yang diterima dari mata kita tadi itu semuanya berpusat harus jatuh ke retina. Retina ini pekat terhadap cahaya karena di sini terdapat ujung-ujung saraf nervus opticus yang pekat terhadap cahaya atau fotoreseptor. Jadi di bagian retina inilah kita disebut fotoreseptor. Kenapa? Karena semua cahaya yang ditangkap dari arah depan semuanya harus jatuh ke retina karena disinilah yang terdapat ujung-ujung saraf penglihatan. Nah, selanjutnya di sini di retina itu kita temukan adanya sel-sel fotoreseptor. Yang pertama, sel batang atau bakilus. Sel batang ini ia menerima rangsangan sinar tak berwarna. Jadi yang tak berwarna itu artinya hitam dan putih. Nah, kemudian ia mengandung pigmen rodopsin. Pigmen rodopsin ini atau rodopsin PK terhadap cahaya terurai jika terkena cahaya. Kemudian yang kedua adalah sel kerucut atau konus. Dia ini menerima rangsangan sinar yang kuat dan berwarna. Sinar berwarna itu yang berwarna-warni ya, kecuali hitam dan putih. Ini bentuknya sel kerucut. Dia mengandung pigmen iodopsin yaitu senyawa retinin dan opsin. Ada 3 macam sel kerucut. Dia peka terhadap rangsangan warna tertentu yaitu biru, merah, dan kuning. Kerusakan pada sel kerucut ini bisa menyebabkan buta warna parsial atau buta warna sebagian. Nah, selanjutnya di sini masih mengenai retina. Di sini kita temukan fovea atau bintik kuning. Bintik kuning ini mengandung sel kerucut. Ketajaman penglihatan tergantung pada jumlah sel kerucut pada daerah ini. Kemudian bintik buta, bagian tidak mengandung saraf, tidak mengandung sel konus dan sel batang. Nah, kita masuk mekanisme melihat. Jadi mulai dari cahaya terus diterima oleh kornea. Jadi kornea ini merupakan bagian pertama yang menerima cahaya dan memfokuskan supaya bisa jatuh ke retina. Dalam artian apabila kornea bagian depan mata ini rusak, maka kita secara keseluruhan tidak bisa melihat.
Selanjutnya pupil membuka lebar. Kemudian dimasukkan ke aqueous humor, selanjutnya ke lensa, selanjutnya vitreous humor, kemudian jatuh ke retina, kemudian akan dikirim ke otak lobus occipitalis. Saya masuk bagian mata yang ketiga, yaitu otot mata. Ini fungsi otot mata untuk menggerakkan bola mata. Ini terdiri atas dua macam otot, yaitu otot lurus dan otot oblik. Otot lurus terdiri dari satu, musculus rectus superior, menggerakkan bola mata ke atas. Kemudian musculus rectus inferior, menggerakkan bola mata ke bawah. Kemudian musculus rectus medial, menggerakkan mata ke dalam ke arah hidung. Kemudian musculus rectus lateral, menggerakkan mata ke sebelah luar. Kemudian otot-otot oblik terdiri atas dua. Yang pertama, musculus obliques superior, menggerakkan mata ke bawah dan ke sisi luar. Kemudian yang kedua, musculus obliquus inferior, menggerakkan mata ke atas dan ke sisi luar. Kelenjar air mata terletak di bawah alis yang fungsinya menghasilkan air mata. Gladula lacrimalis, nah fungsinya adalah untuk membasahi kornea agar tidak kering dan sebagai pelumas agar mata mudah digerakkan. Air mata mengandung garam dan enzim lisozim, suatu zat pembunuh kuman, antiseptik. Kelopak mata sebagai pelindung maka akan berkedip 1-10 kali per menit dalam keadaan normal dan lebih sering pada saat mata letih. Gangguan yang terjadi pada indera penglihatan salah satunya buta warna, rabun jauh, rabun dekat, presbio. Pencegahan kelainan terhadap penglihatan, konsumsi vitamin, lindungi mata dari sinar matahari, terapkan 20-20, dan kunjungi dokter mata secara teratur. Itulah tadi presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.